selamat pagi, selamat berjumpa di podcast pertama kami. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Intan, saya host di sini. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama kedua narasumber saya. Selamat datang saya ucapkan kepada kedua narasumber saya di podcast Pendidikan Teologi Universitas 1 Paulus Ruteng. Sebelum kita membahas tema yang pertama tentang seruan apostolik Laudate Deum, saya mempersilakan kedua narasumber saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Intan. Ya. Saya Fidriana Sein, biasa dipanggil Fidri. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Teologi. Saya tingkat 2 semester 3. Terima kasih Kak Fitri dan Kakak silakan. Oke, terima kasih. Kenalin, saya Skolastika Kurniatin, biasa dipanggil Lasti. Saya mahasiswi Prodi Teologi tingkat 2 semester 3. Halo Kak Fitri dan Kak Lasti, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Kak Intan. Kak Lasti, Kak Intan bagaimana kabarnya? puji Tuhan juga baik. Dan bagaimana tadi perjalanan dari rumah masing-masing sampai di tempat ini? Oke, baik Kak Intan. Sebenarnya tadi pagi saya masuk Kak Intan, apalagi dengan cuaca yang tidak mendukung ini, tapi karena ingin bertemu Kak Intan yang super cantik, saya semangat walaupun di luar karena cuacanya tidak mendukung. Terima kasih Kak Fitri. Terima kasih bagaimana perjalanan Puji tadi. Tuhan, Kak Intan, perjalanan saya di sini tadi baik. Baik, terima kasih Kak Fitri dan Kak Lasti. Saya ucapkan sekali lagi. Halo Sobat Komunikasi, kita akan membahas tentang seruan apostolik Laudate Deum. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakak, apa yang dipikirkan oleh kakak-kakak setelah mendengar tentang tema kita yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu seruan apostolik Laudate Deum. Oke, terima kasih. Mungkin dari Kak Fitri dulu, Kak Intan ya. Oh ya, Kak Fitri silakan. Oke, baik, terima kasih Kak Intan. Kalau menurut saya, Laudate Deum-nya itu seruan apostolik dari Paus Fransiskus kepada semua orang yang berkehendak baik atas krisis perubahan iklim. Oke, baik. Terima kasih Kak Fitri atas jawabannya. Oke, terima kasih Kakak Intan, tidak mengurangi apa yang dikatakan oleh Kakak Fitri tadi. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan bahwa Laudate Deum ini adalah frasa bahasa Latin yang berarti puji Tuhan. Iya. Dan dokumen Laudate Deum ini adalah seri dokumen gerejawi yang merupakan seruan dari seruan apostolik dari Paus Fransiskus kepada semua orang yang berkehendak baik terhadap perubahan iklim. Dan dokumen ini diterbitkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 4 Oktober 2023. Mungkin itu saja dulu. Baik, terima kasih. Dari jawaban-jawaban kakak tadi, berarti Laudate Deum ini diterbitkan oleh Paus Fransiskus sendiri yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2023, ya berarti tahun lalu ya kakak. Oke, terima kasih. Lalu apa sih isi dari dokumen seruan apostolik ini tentang dokumen Laudate Deum ini? Baik Kak Intan, kalau menurut saya isi dari Laudate Deum ini yaitu adanya krisis perubahan iklim global. Oh, krisis perubahan global, iklim global. Oh, berarti perubahan iklim global ini seperti apa perubahan iklim global ini? Perubahan iklim yang seperti emisi gas rumah kaca. Oh, emisi gas rumah kaca. Oke, baik, terima kasih Kak Fitri. Dan kalau sih saya ingin bertanya, apa sih isi dari dokumen Laudate Deum ini? Oke, terima kasih Kakak Intan. Seperti yang dikatakan oleh Kak Fitri tadi, tema besar yang ada dalam dokumen Laudate Deum ini berkaitan dengan perubahan iklim. Dan di dalam dokumen ini berisi ungkapan yang merupakan harapan dari Paus Fransiskus agar semua masyarakat Indonesia itu mengubah cara hidup mereka dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan alam. Dan untuk untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan alam, terhadap bumi, bertindak untuk menyelamatkan. Itu harapan dari Paus begitu. Kalau di Manggarai apakah sudah terjadi perubahan iklim, maksudnya perubahan ke arah yang lebih baik dari pandangan kakak-kakak semua?
Kalau dari saya sendiri sebagai Intan, kita lihat dari hal yang sederhana saja, yang misalnya itu perubahan iklim kan bisa berdampak dari hal-hal kecil yang kita lakukan, bisa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya itu seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengonsumsi bahan plastik gitu kan, seperti bahan instan ya, misalnya itu minuman kaleng itu. Jadi mungkin itu terus membuang sampah sembarangan itu juga merupakan hal sederhana yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Itu dari saya. Baik, terima kasih kakak. Terus apa sih tanggapan kakak Lasti tentang dokumen kakak Lasti dan Kak Fitri tentang dokumen Laudato Si ini? Apakah bisa mengarahkan lebih baik kepada masyarakat, menyadarkan masyarakat atau tidak? Baik, Intan, menurut saya tanggapan saya terhadap perubahan global ini, yang pertama kita harus adanya kepedulian dan tanggung jawab kita terhadap bumi, yang dimana bumi adalah rumah kita sendiri. Jadi perlunya kelestarian dan kepedulian serta tanggung jawab kita untuk menjaga demi kemakmuran kita bersama. Oke, baik, terima kasih Kak Fitri. Terima kasih. Bagaimana kalau dari saya? Dokumen Laudato Si ini memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat. Terus semoga dengan ada harapan saya, semoga dengan adanya dokumen yang terbitkan oleh Paus Fransiskus ini bisa menyadarkan kita semua, khususnya umat Katolik yang ada di seluruh dunia itu, untuk terlibat secara nyata dalam untuk menyelamatkan bumi. Terus nasihat yang ada dalam dokumen ini yang merupakan nasihat dari Paus Fransiskus ini memiliki peran yang sangat penting terhadap umat Katolik yang ada di seluruh dunia, di mana ini merupakan sesuatu yang harus dihidupi oleh masyarakat khususnya umat Katolik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana sih pesan yang hendak kakak-kakak sampaikan kepada masyarakat yang ada di seluruh dunia maupun masyarakat yang ada di Manggarai? Baik, pesannya dari Laudato Si dari Paus Fransiskus ini yaitu perlunya kesadaran dari kita, untuk meningkatkan pengetahuan tentang krisis perubahan iklim dan dampaknya terhadap manusia. Yang kedua, kita mengambil tindakan untuk mengurangi gas karbon, misalnya mengurangi penggunaan energi. Oke, terima kasih. Baik, pesan yang sangat berguna untuk para penonton dan mahasiswa-mahasiswa. Dan kalau Esti, bagaimana pesan yang hendak disampaikan kepada para penonton dan kita semua yang hadir di sini? Oke, kaitan kalau dari saya seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, pesan dari saya semoga setelah kita semua membaca dokumen Laudato Si yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus ini, semua masyarakat semakin melibatkan diri mereka untuk terlibat aktif dalam pelestarian lingkungan. Oke, baik. Terima kasih atas aksinya, atas pesannya. Terus setelah kita membahas tadi apa itu kata Laudato Si, terus isi-isi yang ada di dokumen Laudato Si, lalu pesan-pesan dan tanggapan dari Kak Lasti dan Kak Fitri, kita akan masuk ke sesi aksi nyata. Aksi nyata apa yang akan dilakukan oleh kakak-kakak setelah membahas dokumen Laudato Si ini? Oke, baik. Aksinya yang kedepannya untuk Laudato Si ini yaitu kita terlibat aktif dalam dialog untuk menangani krisis iklim ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kak Fitri, Kak Lasti. Baik, terima kasih Kak Intan. Salah satunya dari yang sudah disampaikan oleh Kak Fitri. Kalau dari saya sendiri itu sekarang ini kan kita posisinya kan sebagai mahasiswa. Jadi hal sederhana yang perlu kita lakukannya itu misalnya itu menanam pohon dan memelihara tanaman di sekitar lingkungan kampus maupun di tempat tinggal kita. Gitu. Terus yang kedua yaitu mengurangi penggunaan air bersih dan listrik. Terus apa lagi? Yang ketiga tadi itu tidak membuang sampah sembarangan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Lasti dan Kak Fitri atas jawaban-jawabannya dan atas sharing-sharing kita pada hari ini. Oke, sobat mahasiswa, demikianlah selesai podcast pertama kami. Selamat
berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Salam komunikasi.